Masih ada brosur? Di halaman 12 ada doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ, di dalam doa tersebut ada kata-kata istri-istri, sementara saya cuma punya satu istri. Pertanyaan, pada saat berdoa saya hanya menyebut istri satu kali saja. Apakah berdosa atau menyalahi doa tersebut, Ustaz? Caramu gimana? Menyebut istri satu kali tadi bagaimana doamu? Iya. Jadi tidak min azwajina, tidak begitu. Lah piye? Munine piye coba? Itu doa yang dituntunkan oleh Allah loh itu. Quran itu. Ya, itu Quran. Rabbana hablana minal wajina wa dzurriyyatina. Nah sekarang kamu punya istri satu. Jadi yang memakai doa azwajina itu orang yang istrinya lebih dari satu apa begitu? Udah lah, sekarang kamu punya istri satu, siapa tahu besok punya istri lagi. Dan nanti kalau kamu punya istri satu kemudian mati udah tidak punya pisaran donga. Ya, tetap berdoa, artinya kalau kita diberi istri yang sedap dipandang mata, maka Rasulullah mengarahkan cari wanita atau sebuah istri itu yang terutama imannya yang soleh, yang solihah. Nabi kita mengatakan istri yang baik, istri yang solihah itu kalau dilihat suaminya menyenangkan. Ya, menyenangkan bukan karena kecantikannya, bukan, karena sudah dipilih kan, sudah dinikahi, tujuannya menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Maka sebaik-baik suami paling baik pada istrinya. Jadi ya doa itu tuntunan Allah pada umatnya. Kalau mau berdoa, berdoalah seperti itu. Andai kata kamu diberi istri yang sedap dipandang mata, diberi anak, ya begitu. Nah, misalnya kamu, lah saya tidak punya anak, apalagi yang saya belum punya istri, apalagi punya anak, wong istri aja belum punya. Apa tidak boleh doa itu? Ya boleh. Maka kalau kamu belum punya istri, nanti kalau diberi istri, supaya istri yang seperti dituntunkan oleh Allah itu, yang diberi istri dan diberi keturunan yang sedap dipandang mata, artinya menyenangkan melihat itu, qurrata ayun. Jadi melihat perilaku tingkah lakunya istrinya, melihat anaknya itu senang, ya senang. Tidak kok anggere weruh istrinya sebel, weruh anaknya anyel, itu gimana itu? Nah karena perbuatannya, karena perilakunya, maka wanita yang solihah dilihat suaminya menyenangkan. Nah, itu qurrata ayun tadi. Kalau diperintah suaminya nurut selama perintahnya tidak maksiat. Apapun perintah suami diturut selama tidak maksiat. Ditinggal pergi suaminya, menjaga diri dan menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumah tangga suaminya. Suaminya pergi, menjaga kehormatan rumah tangganya, ya. Jaga dirinya, jangan sampai semuanya pergi malah dirinya tidak dijaga. Itu suaminya pergi malah banyak laki-laki datang ke rumahnya. Nah, itu namanya tidak menjaga kehormatan rumah tangga suaminya, tidak menjaga kehormatan dirinya juga. Itu istri yang solihah. Anak juga begitu, diberi anak yang taat beragama, taat kepada Allah, taat pada orang tuanya dalam rangka mentaati Allah. Nah, sehingga akhlaknya baik. Nah, orang tua yang diberikan istri, beri anak seperti itu tentu hatinya tentram. Tapi kalau sekalipun orang tua itu hartanya banyak, tapi kalau anaknya brutal,
wes ndak ada ketentraman. Dia neng polisi tekone deg-degan, anakku kena apa ya. Lagi ada berita kecelakaan di sana, wah kok anakku podo ya. Ada yang ditangkap pengedar narkoba, anakku katut apa ora. Sudah. Jadi pikirannya betina disusahkan oleh anaknya. Ya. Lama-lama kalau begitu sakit orang tuanya. Karena jantungnya disupport terus, deg-degan terus di sini. Nah, maka mohon kepada Allah supaya diberi istri, diberi anak, ya keturunan maksudnya yang qurrata a'yun. Jadi dilihat itu menyenangkan. Ya, apalagi tentang akikah. Sembelian binatang akikah membagikannya tidak berwujud daging, tapi sudah dimasak dan ditambahi nasi dan tetek bengek lainnya seperti orang kondangan. Apa dagingnya boleh dimakan dan apakah itu bisa dikatakan akikah, Ustaz? Boleh aja dimakan wong akikah. Dagingnya kan dibagi-bagikan. Ya. Boleh aja, itu cuma teknis. Hanya kamu lihat, kalau saya bagi-bagikan mateng, tambah nasi, tambah kerupuk, tambah pisang dan yang lain, dan tetek bengek tadi. Tetek bengek iya betul. Mungkin orang Purwakarta tidak ngerti tetek bengek iya apa. Tetek bengek itu makanan apa itu? Nah gitu. Kalau kamu menyembelih kambing terus ditambah tetek bengek tadi, diantar ke tetangga, terus tetanggamu datang menyumbang. Karena kalau di daerah desa pada umumnya, kalau di Punjung dianteri, ya, aksan itu seolah-olah itu isyarat kami disuruh nyumbang gitu loh. Akhirnya nyumbang. Lah kalau ibadah akikah kok dapat sumbangan, berarti ibadah hilang. Wong ibadah tuh sudah diajari oleh Allah, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ibadah termasuk akikah tadi. Ya, tidak mengharapkan sumbangan, tidak mengharapkan dari manusia, tapi hanya lillahi rabbil alamin. Nanti kalau saya bagian mateng mesti untuk sumbangan nih. Nah, gitu lah. Nah, lebih baik mentah sudah akan menimbulkan orang diberi daging korban kan tidak ada yang nyumbang kan? Tidak ada yang nyumbang. Tapi kalau kamu beri daging korban apa itu akikah dicampur nasi dan tetek bengek tadi, akhirnya terus datang nyumbang lah. Itu, nah itu ada ibadah kok disumbang gitu. Beli kambing harganya 1 juta, sumbangannya untuk 2 juta bati itu. Nah karena ibadah bati akhirnya anaknya pun sudah gede-gede diakikahi. Ya. Sebetulnya nggak ada akikah anak sudah besar kok diakikahi. Malah ada mbahnya wis mati diakikahi, katanya ketika lahir dulu belum diakikahi. Lah kok putune ngerti? Mbah lahir diakikahi ngerti sing ngandani sapa? Nah terus diakikahi bareng wis mati. Itu cara begitu nyalai tuntunan sama sekali. Apalagi kalau tujuannya mengharapkan sumbangan, sudah tidak ada nilainya sama sekali. Apalagi Brosur halaman 2 pada surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Pertanyaan, apakah ber-KB termasuk kategori membunuh anak, Ustaz? Tidak. KB kok membunuh piye? KB itu berusaha jangan sampai muncul anak itu dah. Lah kecuali kalau sudah terlanjur hamil, ya, sudah tahu
yang di kandungan itu hamil, itu kira-kira anak apa kambing? Nah, kalau udah yakin ini di dalam perutnya ada janin yang akan lahir anak, udah positif hamil, digugurkan. Nah itu tidak boleh itu. Sama dengan kamu membunuh anakmu. Khawatir kan, lahir nanti anaknya tambah, wah kita pakani opo itu. Anak 3 aja udah susah, nanti tambah anak 4, cari pekerjaan sulit. Lah maka Allah nahnu narzukukum wa iyyahum. Kalau anakmu banyak nanti Allah yang memberi rezeki kamu dan yang memberi rezeki mereka. Anak-anakmu nanti kalau tambah anak itu jangan dikira kamu yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki kamu dan yang memberi rezeki anakmu itu Allah. Jadi jangan sampai kita takut anaknya lahir lagi terus digugurkan karena nanti takut tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberi makan. Dijamin oleh Allah yang memberi rezeki kamu, yang memberi anakmu itu bukan kamu, Allah yang memberi. Nah, itu kan. Apalagi berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Kami 6 bersaudara, anak dari seorang ibu. Bapak kami sudah meninggal dunia. Ibu kami janda, masih muda, usia 56 tahun. Anaknya sudah berkeluarga semua. Saya salah satunya. Saya pengen berbakti kepada ibu kami, tapi ibu masih senang jreng-jreng, sehingga waktunya lebih banyak di tempat adik-adik dan kakak-kakak dan juga saudara-saudara kami yang lebih kaya. Sedangkan saya secara ekonomi pas-pasan, sehingga saya merasa iri dengan kedekatan ibu dengan kakak-kakak dan adik-adik kami. Mohon pencerahannya Ustaz, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Keluarga kami sudah mengaji semua. Ya, saya ingin tahu jreng-jreng itu gimana toh? Ibumu masih suka jreng-jreng. Jreng-jreng iki aku ora mudeng. Bagaimana maksudnya? Lah kalau tidak paham pertanyaannya masa bisa menjawab? Nah, ibumu suka jreng-jreng. Semoga Bapak yang dari Semarang bisa mengambil mic-nya untuk bisa dijelaskan. Ya. Apa maksudnya jreng-jreng iki piye? Tidak usah kita iri, tidak usah. Kalau ibu sukanya datang ke anak-anaknya yang kaya, misalnya yang mampu, ya, datang kepada anaknya yang mampu, terus tinggal di sana beberapa lama. Anaknya sing diparani sing mampu-mampu. Lah sing ora duwe mau tinggal di sana mungkin ibumu kasihan. Kowe rekoso nek aku tambah ning kono kan tambah jatah gua aku marai apa menambah anggaran belanja itu nanti kasihan. Nah, maksudnya jreng-jreng tadi apa? Ya, ibu masih punya harta kekayaan malah yang diberi yang kaya-kaya aja, kamu yang melarat malah ngarep-arep diberi malah tidak pernah didatangi apa gitu, terus iri. Ya. Jadi kita itu berprasangka baik kepada ibunya. Ibunya suka di tempatnya anaknya yang lain ya biar, nanti kalau suka di tempatmu ya biar, lah gitu kan, ibu kok. Mungkin di tempatmu itu ada rasa kasihan, itu tidak nambahin ngerepoti. Tapi kalau di tempatnya anaknya yang kaya kan, di samping masalah ekonomi dia tidak keberatan, di samping itu dia punya pembantu sehingga untuk layani saya itu tidak terlalu lelah. Nah, kalau buat anak yang tidak punya, di samping nambah anggaran juga mungkin terasa berat, apa-apa ditangani sendiri sehingga nambah-nambah gawean ibunya di situ kan, itu mesake mungkin bisa juga begitu. Tidak usah kita menilai yang negatif terhadap ibu. Apalagi mungkin terangke jreng-jreng ya pekewuh ya. Berikutnya, saya berumah tangga sudah kurang lebih 10 tahun dan kami berdua sama-sama bekerja sebagai karyawan. Suami punya kerja sampingan mendapat upah 250.000 per bulan
ditambah lagi suami mengambil sepertiga dari gaji tiap bulan. Jadi suami memegang uang kurang lebih 600.000 per bulan, dan sisanya yang lain saya pegang untuk jatah setoran bulanan kurang lebih 1 juta dan kebutuhan rumah tangga dan juga uang saku anak. Kadang saat tanggal tua saya sudah tidak pegang uang sama sekali, dan saya pun memberanikan diri untuk meminta uang pada suami karena saya tahu bahwa suami punya tabungan. Tapi suami saya malah marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak, padahal uang pegangan habis juga untuk memenuhi kebutuhan bersama dan uang suami utuh. Dan saya berpikir, daripada cari pinjaman orang lain mending minta pada suami. Tapi yang saya dapat malah ucapan yang tidak mengenakkan hati. Ustadz, salahkah sikap saya yang demikian? Karena kadang uang habis sebelum tanggal gajian, dikarenakan ada tambahan pengeluaran yang lain yang tidak disangka-sangka. Benarkah apa yang dikatakan suami bahwa saya tidak disiplin dalam masalah keuangan? Nah, itu yang tahu kamu sendiri, disiplin apa tidak. Ya, tiap bulan dikasih belanja berapa? Itu pertanyaan tadi oleh jadi 650.000 per bulan. 650.000 per bulan. Hasilnya suamimu berapa? Tadi tidak disebutkan, hanya tadi menjadi karyawan, kemudian dia juga punya kerja sampingan 250.000 per bulan. Per bulan 240.000 hasil sampingannya. Lah karyawannya bagi gaji karyawan berapa? Mungkin gaji karyawan 400.000, berarti mesti kayak 600 kan pek. Ya, gajinya 400.000, 450.000 misalnya. Terus kerja sampingan 250.000. Berarti tiap bulan siapa itu? Suami itu cuma punya uang berapa? 700.000, udah dikasihkan kamu 600.000 kan sudah. Saya ulang lagi, saya berumah tangga sudah kurang lebih 10 tahun dan kami berdua sama-sama bekerja sebagai karyawan. Suami punya kerja sampingan mendapat upah 250.000 per bulan, ditambah lagi suami mengambil sepertiga dari gajinya tiap bulan. Jadi suami memegang uang kurang lebih 650.000 per bulan, dan sisanya yang lain saya pegang untuk jatah setoran bulanan kurang lebih 1 juta dan kebutuhan rumah tangga dan juga uang saku anak. Terus kamu sendiri juga punya penghasilan, kamu kan istrinya tadi juga bekerja kan? Ya, sama-sama karyawan. Nah ya, istrinya juga kerja, di samping dapat dari suaminya, dia sendiri juga dapat gaji dari karyawannya tadi. Ya kan, mestinya kalau pemberian dari suaminya tidak cukup untuk keperluan hariannya, ya sampaikan aja pada suami. Katakan kalau sebulan untuk gini, untuk kebutuhan hidup keluarga, untuk sanggup sekolah, apa untuk bayar PP, SPP juga ini kurang, pokoknya. Ya. Nah, kurang kalau ibu sendiri punya penghasilan, apa salahnya kalau diambilkan dari penghasilannya sendiri untuk biaya rumah tangga dan anak-anaknya, ya kan? Nah kalau kerja, istrinya juga kerja, dapat gaji, terus segalanya minta suami, suaminya juga memberikannya, terus uangnya sendiri, gaji dari hasil karyawannya tadi tidak boleh untuk dikurangi untuk kepentingan keluarga. Itu kan juga kurang betul, kurang baik lah. Orang kan jaga pas suaminya ya kerja. Apalagi suami kerja tadi, sebagian uangnya diapakan? Ditabung itu dah. Ditabung itu nanti mestinya akhirnya juga untuk kepentingan siapa? Keluarga. Sebab bisa juga, ini andai kata tak berikan istri saya semua, ya habis. Terus saya tidak punya tabungan. Nanti suatu saat kalau misalnya anaknya
kemarin sekolah SMP itu nanti masuk SMA biayanya tambah, kalau tidak punya tabungan bagaimana? Ya, prasangka baik aja pada suaminya. Menabung itu tentu untuk kepentingan keluarga di mana sewaktu-waktu kebutuhan mendadak itu, kalau udah habis gaji dihabiskan semua, tidak punya tabungan, nanti misalnya ada anak atau dia sendiri sakit, itu mendadak butuh dana, kemana ambilnya kan? Maka tabungan itu ya untuk kepentingan keluarga juga, prasangka baik. Namun demikian, kalau istri memang penggunaan dalam pembelajaran keluarga tadi dikatakan oleh suaminya kurang disiplin, coba mawas diri. Kurang disiplin tenan apa tidak, yang tahu kan ibu yang tanya ini sendiri, saya kan tidak tahu. Nah, mestinya kalau sekarang ekonomi lagi sulit, ya ada skala prioritas. Yang kira-kira kebutuhan yang dibelanjai di keluarga bisa dipangkas. Jangan seperti ketika mudah saja. Yang mudah ini dibeli dia. Sekarang karena ekonomi agak sulit, penghasilan pun agak turun, apa-apa susah dicari, ya kita harus penghematan juga. Yang sekiranya bisa dipangkas, tidak dibelanjai, apa itu dikurangi. Yang penting-penting saja yang dibelanjai. Nah, itu dimusyawarahkan dengan baik. Dan suami kalau istrinya lapor begitu terus malah dikata-katakan yang tidak baik, yang tidak enak, juga tidak betul. Wong suami itu sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya kalau mencontoh Nabi. Ya, istri juga begitu, baik pada suaminya. Suatu saat Nabi pernah datang kepada istrinya pagi-pagi itu. Nabi butuh mau sarapan makan pagi. Tanya pada istrinya, ada sarapan untuk makan pagi enggak? Saya istrinya tadi. Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, marah? Enggak. Ya sudah. Kalau begitu hari ini saya tak puasa saja. Orang kok nesu-nesu. Harap sarapan reneng malah nesu. Enggak, ini malah baca tiap. Wah, ya sudah. Tidak usah repot-repot, saya tak puasa saja. Ya, poso. Tapi mau sarapan tadi tidak ada, memang ya tidak ada, ya sudah puasa, rasito sarapan toh. Nah, kalau bapak-bapak ini mungkin marah setelah nyambut gawe. Sarapannya ada, mau ngurung mateng wis arep mangkat ngono. Ya. Wong sing ngurung mateng iki sarapannya kok sing dimarahi istrinya. Ya. Akhirnya tempat matenge luwe, rasito sarapan tambah nesu. Nesu tuh nguras energi juga, marahi tambah ngeleh neh. Kalau tambah lapar, nesunya ya tambah. Nah, itu tidak baik. Maka itulah yang masalah itu sebenarnya masalah sepele, bisa dimusyawarahkan dengan baik dengan suaminya, minta uangnya, menunjukkan kebutuhannya itu di waktu longgar. Itu longgar, ngomong-ngomong sing apik. Kalau perlu biar yakin ya apa yang dibelanja tadi ditulis. Nanti sodorkan suami. Nanti suami mengerti. Oh ya Bu, saya tahu tidak cukup, sekarang dikurangi ya, saya belum bisa menambah belanjanya, kurangi ini yang tidak perlu, ini tidak perlu lah, dikurangi begitu. Dimusyawarahkan dengan baik. Jangan sampai mencuat padu tonggone krungu masalahnya belanjanya kurang gitu. Ya, sini-sini itu. Apalagi kemudian tentang memberi nafkah, apakah orang tua masih berkewajiban memberikan nafkah anak apabila si anak tersebut sudah berkeluarga? Tidak, kewajiban sudah tidak. Keluarga kan ada kewajiban sendiri-sendiri. Namun kalau anaknya ekonominya agak sekeng ya, kurang, agak mepet, orang tuanya kaya atau ada kelebihan, apa salahnya kalau memberikan pada anaknya? Kewajiban sih tidak, ya, karena sudah dewasa, sudah mencari nafkah sendiri. Namun kalau membantu tidak salah. Kalau kewajiban itu kan tidak memberikan dosa, kalau ini tidak. Ya. Tapi membantu lebih baik kalau memang orang tuanya bisa. Ya. Kalau tidak bisa ya tidak masalah, wong tidak bisa namanya. Apalagi tentang menyuruh anak untuk mendirikan sholat. Bagaimana Ustadz dalam kita mendidik anak untuk selalu istiqomah, selalu menjalankan sholat?
karena anak saya laki-laki mahasiswa akhir-akhir ini sholatnya yakni sholat subuh sering kesiangan. Padahal setiap saya bangun sholat subuh sudah kami bangunkan untuk diajak sholat. Tadinya bangun, tetapi setelah saya pulang dari masjid sholat subuh berjamaah, dia malah tidur belum sholat subuh. Dibangunkan lagi katanya iya sebentar, dan saya bangunkan dengan nada keras agak marah. Dia baru bangun menjalankan sholat. Yang demikian itu apakah saya salah dalam mendidik anak, Ustaz? Mohon tausiahnya. Saya tidak tahu itu salahnya di mana. Mungkin mendidik sholat tadi tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu mendidik anak untuk sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Anakmu sudah SMA baru diajari sholat. 7 tahun itu supaya dia disuruh untuk sholat. 10 tahun belum mau sholat dipukul. Jadi sholat itu harus serius betul. Ini anakmu sudah SMA, ya, bangunkan ukur sak kose padahal wis komat barang cek kose, nah itu dah. Nah itu baiknya di samping nanti itu dibangunkan, ya. Nanti pas waktu longgar tidak tidur, waktu enak itu diajak omong-omong, dituntunkan tentang pengertian agama. Bahwa sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu diwajibkan oleh Allah pada orang mukmin waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka kalau sholat sampai habis waktu tidak boleh itu sholatnya. Maka kalau bangun waktu subuh, waktu duhur, waktu apa ya, kerjakan pada waktunya. Dididik di situ, disadarkan tentang bahwa kewajiban beragamanya disadarkan, dinasehati. Mungkin juga terlalu malam meleknya, kenapa dibuka subuh angel, ya. Meleknya karena terlalu malam, kenapa? Apa lihat bola, apa ngobrol, apa belajar. Nah itu kalau itu meleknya malam tidak bermanfaat, ya diingatkan. Min kusni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Baik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kamu malam ngobrol atau lihat bola atau apa-apalah yang sehingga menghilangkan subuhmu, dosa itu. Ya. Ya terus dikritik itulah, dinasihati terus. Syukur diajak. Buka orang mau pangi subuh enggak, bangunkan, diajak ke masjid. Ayo ke masjid bersama Bapak, nah gitu. Nanti lama-lama akan sadar. Di samping itu diajak ngaji. Sebab kesadaran beragama itu kalau dia tidak memahami, tidak ada, susah untuk sadar. Tapi kalau dia paham bahwa sholat itu wajib, sholat itu tiangnya agama, sholat itu waktu-waktunya tertentu, dia merasa berkewajiban, nah sadar sendiri. Lah untuk bisa mengerti itu harus belajar, harus ngaji. Ya sholatnya itu didasari karena ilmu. Nah, insya Allah diajak ngaji lah, tuntun ngaji, mudah-mudahan hal-hal yang kekurangan kemarin karena kurang mengerti atau kurang yakin terhadap apa itu agama Allah ini, kalau sering datang di pengajian-pengajian lama-lama nanti makan yakin. Berapa banyak saudara kita yang datang pagi yang menerangkan ketika belum ngaji sholatnya bolong-bolong, malah ada yang sholat setahun 2 kali, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sudah diakui sendiri. Tapi setelah dengarkan radio MTA, ikuti kajian lewat TV, lewat radio, disiplin sholatnya, ya, tidak bolong-bolong lagi, ya. Sampai kemarin ada pertanyaan, dulu bolong-bolong, setelah saya ngaji dah disiplin, diberitahu oleh orang atau oleh kiai atau orang yang dianggap orang mengerti untuk menebus sholatmu yang bolong-bolong dulu. Sekarang kalau sholat harus 2 kali, sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali, untuk nebus yang kemarin bolong-bolong itu. Apa harus begitu? Enggak harus begitu. Ya, sekarang setelah mengerti, sadar bahwa tidak boleh sholat itu bolong-bolong itu, tapi 5 waktu sehari semalam suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.
Nah, setelah ngerti ilmunya, disiplin. Maka putra bapak tadi ya, samping dinasihati, diajak ngaji biar tahu agama. Apalagi tentang mencarikan jodoh apabila sudah dewasa. Pada umumnya remaja yang pada usia nikah saat ini pada pacaran dan mencari jodoh sendiri. Bagaimana Ustadz caranya secara islami mencarikan jodoh pada anak? Ya, cara Islam itu memang orang tua itu mencarikan jodoh. Ya, lah karena tidak dicarikan oleh orang tuanya terus do golek dewe-dewe. Sekarang apalagi golek lewat Facebook sekarang. Ya, kayak gambar eno terus komunikasi lewat Facebook, tarik lah terus tuh jodohnya. Nggak ngerti ini orang bagaimana nggak ngerti, tapi lewat tulisan-tulisan di Facebooknya dengan bahasanya yang halus menarik, ya kita ya gemati tenan, ya akhirnya terus pengen mau, ya kita gemati nih nggon Facebookan kuwi. Nah wis dadi tenan ya wong nggak tahu asalnya. Ya toh? Maka orang tua berkewajiban mencarikan jodoh. Ya. Nah kalau di MTA ini pimpinan MTA seluruh Indonesia itu membantu. Biasanya orang tua apalagi nek carikan jodoh anak perempuannya kan malu tuh biasanya. Masa anak ditawak-tawake. Biasanya itu orang Jawa kan malu. Jane butuh tenan. Ya. Maka pimpinan MTA membantu. Kalau semisal anakmu saatnya mencari jodoh, membantu coba serahkan data ini nanti kita bantu kita carikan jodoh. Ya. Carikan jodoh, kalau orang tua mengerti kan ada kriterianya, bukan sugihnya saja, bukan cantiknya saja, tapi yang pokok adalah agamanya. Kalau agamanya kuat, nah insya Allah hidupnya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dilihat hanya kayanya tapi agamanya tidak ada, kosong apalagi ya, tidak menjamin ketentramannya. Bisa juga karena banyak jadi orang kaya malah kurang ajari tambah ya bisa. Kayak urung sugih yes biasa-biasa ya. Orang nakal lah. Kalau nggo nakal apa wong bandane pas ya. Tapi setelah hasilnya banyak, pekerjaan hasilnya besar jadi tambah kaya, tambah nakal, tambah kurang ajar. Terus kenal judi ya, nyoba-nyoba mabuk. Ya nyoba terus kenal pergaulan bebas, ya, masuk di kafe-kafe, di bar-bar, ya, itu alamat rusak itu lah. Ya, apalagi masih berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Saya seorang ibu pendengar radio MTA dan juga ikut ngaji bersama anak perempuan saya. Ustadz, suamiku kafir, tidak mau sholat sampai sekarang. Kalau aku muter-muter radio MTA, dia berkata, nek kowe seneng karo MTA atau Pak Sukino, kowe melu kono. Dan saya menjawab, oh ngono. Gampang, setiap aku muter radio, dia pergi keluar dari rumah tidak mau mendengarkan. Dan saya bilang, panjenengan ki mang maos Al-Qur'an. Dia menjawab, isine Quran kaya cah cilik. Suamiku yang bersikap seperti itu, aku harus bagaimana Ustadz? Mohon solusinya biar saya tentram dan tenang. Ustadz, saya sudah 10 tahun pisah ranjang, tidak berhubungan dengan suami. Berdosakah saya Ustadz? Karena dia tidak sholat dan aku masih satu rumah. Ustadz, saya sudah beberapa bulan habis operasi mata, sampai sekarang belum kunjung sembuh. Mohon doanya biar saya membaca Al-Quran betah dan ngaji istiqomah dan mata saya dapat sembuh. Anak saya laki-laki dan sudah beristri. Dulu anak yang nurut sama ibu, sholat wajib dan sunnah sergap dikerjakan, begitu pula puasa. Tapi sekarang setelah beristri dan punya anak, berani dengan orang tua. Orang tuanya akan dibunuh dan mengancam. Saya sembunyi di rumah orang lain 1 bulan lebih. Dan sekarang aku sudah kembali pulang ke rumah. Anakku sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit.
Hubungan orang tua dengan anak itu, aku harus bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Dan juga ini ada tambahan, anak perempuan saya berpakaian jilbab kalau hanya ngaji di MTA Solo. Kalau di rumah dan berangkat kerja dan jagong berpakaian agak ketat dan tidak panjang. Kalau kerja memakai jilbab, bosnya tidak boleh, kerjanya di bank BPR. Dulu sering membaca Al-Quran, sekarang malas baca Al-Quran. Karena dulu kalau baca Al-Quran saya ingatkan, saya suruh kalau baca Al-Quran dengan artinya supaya paham. Malah mutung sampai sekarang tidak membaca Al-Quran. Anak saya berteman akrab dengan anak perempuan non muslim dan sering tidur di rumahnya. Semua itu kalau saya ingatkan selalu beralasan macam-macam, dan kalau main HP yang ada gambarnya itu betah. Dulu sholat tahajud sering dikerjakan, sekarang tidak. Mohon Ustadz anak saya diberikan nasihat dan juga mengerjakan sholat supaya tidak ditunda-tunda, supaya tepat waktu. Dan kalau nonton TV senang yang main sinetron, film India. Saya tambahan ini, saya ikut ngaji di cabang. Saya sejak bulan Juli tidak ngaji di cabang dan tidak pamit dan tidak ada keterangan. Katanya Ustadz kalau ikut ngaji tidak datang lebih dari 3 kali dicoret. Saya ikut ngaji di cabang baru hampir 2 tahun. Seandainya kembali lagi bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Ruwet di rumah tanggamu. Bagaimana nggak ruwet? Menurut pengakuan ibu ini sendiri, suaminya kafir, kan sudah jelas kan? Sudah kafir itu sudah ruwet. Ya, maka Allah melarang wanita muslimah punya suami kafir, itu dilarang. Ya, kalau memperhatikan nasihat-nasihat Allah selamat, tapi kalau mengabaikan ya ruwet sudah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, tadi ayat yang dibaca tadi. Ya tak? Kalau berpaling tidak mengikuti peringatan-peringatan dari Allah, pasti bakal nemui kesempitan hidup. Hidupnya kan ruwet tadi. Doanya, tuntunan doa dari Allah tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dah. Nah, azwaj itu jodoh, tidak mesti istri ya. Kalau istri berdoa seperti itu maksudnya punya suami yang qurrata a'yun juga. Anak lah, sekarang suaminya kafir. Bagaimana bisa qurrata a'yun? Nek kon belajar Quran, jadi Quran kayak cah cilik. Itu kan? Besok wae nek wis mati dibenehi kuliah kubur itu ya. Nah, tidak suka. Nah, bagaimana dituntut kepada jalan yang benar tidak mau? Anaknya juga begitu. Sukanya nonton sinetron, film-film India. Terus biasanya ngaji diarahke malah saiki wis ora maca Quran. Berpakaiannya mau ngaji neng pusat keluar. Ya, tidak ngaji di pusat, kemana-mana pakaiannya seksi, berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, yaitu tidak akan mencium baunya surga. Nah, nasihatnya gimana? Sehingga ya jangan ngaji, biar ngerti tuntunan. Nah, kalau tentang suami tadi, menurut Allah tidak halal. Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 10 itu ya, baca itu. Surat mengatakan itu Allah, bukan saya. Ayo. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun ila akhiril ayah. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman,
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, kan? Allah mengatakan lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Ya. Dia ada wanita ikut hijrah tidak dengan suaminya. Nabi disuruh menguji wanita hijrah tanpa suaminya diajak, itu apa sebabnya? Kalau memang sebabnya, kalau Allah tahu, tapi Nabi kan tidak tahu sebabnya apa, diuji. Oh ternyata suaminya kafir, ya, maka diajak hijrah tidak mau. Ya sudah, kalau memang suaminya kafir, wanita tadi ikut hijrah karena mengikuti kamu Muhammad, Nabi ya tak? Terima, bawa. Jangan dikembalikan kepada suami-suami yang kafir tadi. Karena wanita muslimat tidak halal bagi laki-laki yang kafir. Demikian pula laki-laki yang mukmin tidak halal untuk perempuan yang kafir. Ya. Akhirnya gitu lah. Lahunna khilul lahum walahum yakhilluna lahunna. Tidak halal. Nah kalau tidak halal berarti apa? Haram. Nah, jelas ibu sendiri sudah mengerti bahwa suaminya kafir. Mengapa sampai anaknya? Ya mungkin anaknya, wong bapaknya seperti itu, ikut mungkin. Dulu anak laki-lakinya yang dulunya taat pada ibunya, setelah gede sekarang sudah punya istri, tidak taat, malah akan membunuh orang tuanya. Ya, itu anak yang durhaka itu. Anak durhaka, dosa besar. Baru membentak, mengatakan kata-kata kasar pada orang tuanya saja dosa besar, apalagi malah mau membunuh. Sampai orang tuanya bersembunyi di rumah tetangga. Andai kata dibunuh betul, ya sudah, apa yang terjadi? Nah, itu rumah tanggamu ruwet itu. Tidak ada jalan untuk mengeluarkan keruwetan kecuali kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Manusia nggak bisa memperbaiki itu. Kembali pada Al-Quran. Quran itu obat ruwet. Asyifa 5 bisyudur, hati judek-judek hati susah itu obatnya Quran. Tidak ada yang bisa mengobati itu kecuali Allah. Dengan Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan kamu banyak zikrullah, ingat pada Allah, hatimu jadi tentram. Jadi tentramnya hati karena kedekatannya kepada Allah. Nah kalau sebab kedekatan pada Allah, ya apa yang dilarang oleh Allah jauhi, apa yang diperintahkan oleh Allah taati, insya Allah hatinya akan tentram. Ya itulah nasihat saya ibu ya. Jadi kalau anaknya masih bisa dinasihati, dijak ngaji. Nah wis ngaji ora seneng ya ora mungkin bisa apik. Ya manusia kita harus sebagai orang muslim harus yakin manusia tanpa Al-Quran tidak bisa jadi baik. Manusia bisa menjadi baik hanya dengan Al-Quran. La yuslihu akhiru hadhihi ummah illa ma aslaha awwaluha. Ya, tidak bisa menjadi baik. Ya, umat akhir ini tidak bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang pertamanya, umat yang dahulu. Dulu sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia itu dalam kesesatan. Dengan Al-Quran, keluarkan manusia dari sesat ke jalan keselamatan. Keluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Ditunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ya, akhirnya menjadi baik. Maka kalau tanpa Al-Quran, manusia siapapun, apa secara pribadi, apa keluarga, atau masyarakat, apa negara, tidak mungkin jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan kita. Maka kalau kita ingin menjadi baik, kita ajak. Di samping diri kita ngaji dengan serius, keluarga kita ajak ngaji dengan serius.